Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tata bahasa universal atau dikenal dengan universal grammar. Memang pada beberapa pertemuan terakhir, teori-teori linguistik ini lebih fokus kepada tata bahasa, mulai dari tata bahasa transformasional generatif, ada semantik generatif, ada tata bahasa kasus, ada tata bahasa takmik, saat ini tata bahasa universal. Jadi dari sekian banyak jenis-jenis tata bahasa itu, di pertemuan pembahasan yang terakhir ini kita akan membahas tentang tata bahasa atau grammar yang sifatnya universal. Akan kita lihat seperti apa susunan universal grammar itu. Kita lihat dari sejarahnya terlebih dahulu. Jadi sepanjang sejarahnya para filsuf dan linguis, mereka sudah sering bertanya-tanya tentang adakah sifat-sifat universal bagi setiap bahasa. Dan kebanyakan dari mereka menyepakati ada sifat-sifat kesemestaan atau keuniversalan dalam tata bahasa. Ya, dalam semua tata bahasa itu pasti ada sifat universalnya, sehingga disebut dengan universal grammar. Siapa yang mulai melihat ini pertama kali? Nah, ini ketika awal-awal abad 17 tahun 1630 Masehi, Alsted namanya, seorang filsuf Jerman, telah menggunakan istilah general grammar. Jadi awalnya bukan universal grammar tetapi lebih kepada general grammar. Ini digunakan untuk mengungkap sifat-sifat tata bahasa yang berkaitan dengan metode dan etimologi. Jadi sejak sebelum muncul teori tradisional, teori strukturalisme, dulu munculnya teori struktural, teori-teori transformasional. Ini awal abad 17 bahkan sudah dibuat general grammar-nya itu sudah bisa disatukan. Maksudnya dalam semua tata bahasa yang ada di dunia itu bisa dibuat satu konsep general grammar-nya atau universal grammar-nya. Ini sejarahnya. Teori tata bahasa universal yang pertama itu, ya sebetulnya kalau dulu kan istilahnya general grammar yang awal abad 17 tadi. Namun Chomsky nanti di abad 20 dia ingin mencoba membuat universal grammar. Bukan general grammar tapi istilah universal grammar itu dikenalkan pertama kali dengan nama universal, ya. Kalau yang sebelumnya kan general, tapi yang spesifik ke universal grammar adalah Chomsky. Ahli bahasa yang getol dan terhitung sebagai pelopor yang membicarakan tentang universal grammar adalah Abraham Noam Chomsky dari Amerika. Ya, kalau kita bicara tentang tata bahasa transformasional generatifnya, itu di sana ada konsep universal grammar yang seperti apa. Semangatnya merumuskan universal grammar ini tertuang dalam bukunya Aspect of the Theory of Syntax tahun 1965. Pembahasan universal grammar Chomsky difokuskan pada adanya perbedaan antara internal grammar yang dibawa sejak lahir pada setiap manusia, lalu ada external grammar yang menjadi grammar bahasa-bahasa di dunia seperti Indonesia, Arab, Cina, Jawa, Sunda, dan lain-lain. Ya, pembahasannya universal grammar itu pada perbedaan ini. Internal grammar yang dibawa sejak lahir ini yang disebut sebagai universal grammar, karena semua penutur bahasa yang memiliki grammar itu secara universal mereka memiliki grammar yang ada dalam diri mereka sendiri. Itu yang disebut dengan generate-nya, ya, generate, tata bahasa transformasional generatifnya itu. Tapi kalau sudah muncul dalam tataran eksternal, sudah dalam wujud bahasa-bahasa, grammar bahasa-bahasa
yang beraneka ragam ini, nah tentu itu sudah tidak universal lagi karena sudah parsial. Grammar Indonesia beda dengan grammarnya Arab, grammar bahasa Arab beda dengan grammarnya bahasa Cina, dan seterusnya. Jadi sudah tidak bisa universal lagi. Yang universal adalah ketika masih dalam tataran internal. Nah, kita bisa lihat lagi di sini. Menurut Chomsky, linguistic competence yang terdapat dalam internal grammar ada sejak bayi. Sejak bayi itu dilahirkan, dan ini sifatnya sama pada setiap manusia. Dalam tataran inilah universal grammar itu berlaku. Jadi sudah jelas di sini penjelasan Chomsky bahwasanya yang disebut juga dengan linguistic competence itu adalah grammar yang secara alamiah terdapat dalam diri manusia, internal grammar. Nah, sifatnya ini jadi keuniversalnya lebih kepada keuniversalan grammar yang sifatnya abstrak. Saya mengatakan universal grammarnya Chomsky itu masih abstrak karena belum ada wujud grammarnya itu seperti apa. Dia hanya mengatakan bahwasanya di kepala setiap manusia itu ada grammar, dan itu modelnya sama. Setiap manusia dari bangsa apapun, yang berbahasa apapun, di kepalanya ada grammarnya. Dan persamaan grammar yang secara internal ada sejak lahir inilah yang disebut dengan grammar yang universal. Kalau yang linguistik kompeten ini memungkinkan seorang anak manusia secara swadaya menyusun external grammar dari tuturan yang ada pada bahasa sekelilingnya yang amat beraneka ragam. Jadi kalau di dalam linguistik kompeten yang disebut dengan internal grammar tadi, Chomsky mengatakan anak bisa menyusun external grammar. External grammar ya grammar yang real, yang terwujud di dalam bahasa kita sehari-hari. Ketika saya berbicara bahasa Indonesia seperti ini kan pasti saya menggunakan grammar bahasa Indonesia yang real, yang bisa terdengar. Nah, ini yang disebut dengan external grammarnya. Nah, kalau external grammar ini sifatnya parsial, jadi tidak bisa dibuat universal. Tujuan utama dari kajian linguistik adalah untuk mendapatkan kesemestaan bahasa. Nah, itu kan di awal saya sudah menyebutkan bahwa tujuannya mengkaji linguistik itu para ahli lebih kepada untuk mencari keuniversalan bahasa atau kesemestaan bahasa. Dan kesemestaan bahasa itu kalau Chomsky mengatakan ada yang kesemestaan modelnya formal, wujud dan bentuk grammar dari semua bahasa. Itu kesemestaan formal wujudnya. Jadi dia ingin mengatakan ya meskipun nanti bentuknya wujudnya beda-beda, cuma yang dia ingin katakan kesemestaan itu adalah bahwasanya semua grammar di dunia itu punya wujudnya. Ada yang kesemestaan substantif, isi dari grammar yang berupa sintaksis. Ini kesemestaan yang substantif. Jadi semua grammar pasti ada yang punya kesemestaan formal, punya kesemestaan substantif. Nah, jadi itu teori yang pertama tadi, teori tata bahasa, teori universal grammarnya Chomsky. Namun saya katakan tadi masih sangat bukan masih lebih abstrak, masih sangat abstrak konsep universal grammarnya. Nah, pada kalau Chomsky sekitar tahun 60-an, kemudian ini masih di tahun generasi yang sama, ada seorang tokoh yang bernama Greenberg. Di sini dia dikatakan muncul 1 tahun setelah Chomsky mencetuskan teori tata bahasa universalnya yang sama-sama memiliki tempat kelahiran di Amerika. Kemunculan tata bahasa universal Greenberg ini diketahui oleh dunia setelah menuliskan hasil analisisnya pada buku Universal of Language 1966. Kalau Chomsky kan 1965. Jadi ya masih sama-sama dari Amerika. Chomsky membuat universal grammar dalam tataran yang sangat abstrak. Tapi kalau Greenberg sudah mulai konkret universal grammarnya seperti apa. Berbeda dengan Chomsky yang hanya menelaah satu bahasa untuk menemukan teori universal grammar, Greenberg menelaah 30 bahasa. Jadi Greenberg sangat teliti sekali,
punya 30 data, sehingga dari 30 data itu dia bisa membuat universal grammar yang sifatnya lebih konkret daripada Chomsky tadi yang hanya mengatakan kalau universal grammar itu ada di kepala setiap manusia. Nah, ini kurang lebih 30 sampel bahasa yang dicari oleh Greenberg. Akhirnya dari sini dia bisa menentukan universal grammar semua bahasa-bahasa di dunia ini. Meskipun 30 sampel, namun saya anggap sudah mewakili beberapa bahasa-bahasa di belahan dunia. Ada benua Amerika, benua Asia, benua Afrika, ada benua Australia yang belum terlihat di sini. Kita bisa lihat pertemuannya dari 30 sampel bahasa tadi. Greenberg menemukan teori universal word order atau urutan kata semesta. Jadi istilahnya bukan universal grammar, namun lebih ke word order, susunan kata, yang ia dibagi menjadi 3 jenis dari semua bahasa di dunia. Dari 30 sampling bahasa di dunia tadi, dia bisa meringkasnya menjadi 3 universal order. Pembagian ini didasarkan pada tipologi bahasa-bahasa yang ia teliti. Ya, dilihat dari bahasanya, ada yang bahasa nada, ada yang bahasa aglutinatif, ada yang bahasa flexo aglutinatif. Tipologi bahasa adalah klasifikasi bahasa yang dibuat berdasarkan kelompok sifat-sifat yang ada pada bahasa yang berbeda itu. Aglutinatif. Kalau bahasa Cina itu ya, yang bahasa yang bernada, berarti bahasa tone. Cina, Korea itu bahasa tone nada tipenya. Ada yang aglutinatif seperti bahasa Indonesia sangat teratur. Ada yang fleksi yang tidak teratur. Ada yang gabungan flexo aglutinatif. Itu sudah saya berikan contohnya di mata kuliah sebelumnya tentang linguistik. Flexo aglutinatif ini kadang bahasa itu bersifat urut, kadang tidak urut. Seperti bahasa Inggris saja, misalnya dia masuk kategori tipologi flexo aglutinatif. Ketika terkadang misalnya bentuk kata kerja verb 1, verb 2, verb 3 itu verb 2 dan verb 3-nya tinggal menambahkan id saja. Namun kalau ada kalanya juga tata bahasa kata kerja itu dalam bahasa Inggris dia sifatnya irregular. Misalnya write, menulis, bisa verb 2-nya tidak tambahkan id dan verb 3 tidak tambahkan id tapi dengan bentuk yang lain, write, wrote, written. Nah, itu berdasarkan tipologi ini dia membagi ada 3 jenis. Tipologi bahasa ini ada yang berupa tipologi genealogis, tipologi areal, tipologi geografis, tipologi struktural yang sudah saya jelaskan tadi. Berdasarkan tipe bahasanya. Kalau berdasarkan tipologi genealogis kan berarti berdasarkan garis turunan yang bergaris semetik, yang bergaris area, bergaris Austronesia. Kalau area kan berarti berbasis wilayah, ada wilayah geografisnya yang ada di benua Asia, benua Afrika dan seterusnya. Kalau tipologinya struktural yang seperti saya jelaskan tadi, ada yang pakai verb 1, verb 2, verb 3-nya id, ada yang langsung irregular saja. Tipe-tipe grammar. Apa yang ditemukan oleh Greenberg? Kita bisa lihat teori tata bahasa Greenberg itu pembagiannya ada 3. Ada yang VSO, verb subject object, yang masuk dalam kategori rumus universal word order. Pertama ini bahasa Ibrani, bahasa Maori, Wales, Barbar, ya bahasanya aneh-aneh. Sekadar nanti diberikan sedikit contoh. Nah, SFO yang sering kita akrab karena ini memang bahasa kita, pola word ordernya seperti ini. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa. Subjek dulu, baru verb, baru objek. Kalau yang di atas kan verb dulu, subjek, baru objek.
Ada yang modelnya terakhir SOV, jadi subjeknya di depan, objeknya malah di tengah, tapi verbanya di belakang. Bahasa Jepang, bahasa Turki, India, Birma. Pola ini terdapat dalam kalimat deklaratif yang memiliki subjek dan objek berupa nomina. Jadi pola ini masih pola bahasa yang sederhana, pola kalimat deklaratif dengan subjek dan objek yang nomina. Saya makan nasi, saya pergi ke pasar, saya minum jeruk misalnya. Ini masih yang disebut dengan kalimatnya deklaratif. Kalau kalimatnya imperatif kan nanti dibalik, apakah kamu minum jeruk? Jadi ini kalimat deklaratif. Masing-masing urutan ini akan berimplikasi pada letak adposisi, bisa berupa preposisi atau posposisi, juga nanti mempengaruhi pola susunan frasa nomina. Bahasa yang VSO-nya dominan selalu memiliki preposisi. Jadi kan nanti dikatakan tadi bahwa masing-masing urutan ini dia akan berimplikasi letak, ada adposisi, ada preposisi, atau posposisi. Istilah umumnya adposisi. Namun adposisi ini terdiri dari ada yang berupa pre. Pre berarti kan di depan, kalau pos berarti di belakang. Nah, bahasa yang VSO-nya dominan dia punya preposisi. Contohnya ini bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani. Vayidaber Yahweh El Musi. Ada preposisinya ini El Musi, kepada. Vayidaber Yahweh. Vayidaber ini berbicara Yahweh, ini Yahweh kalau orang Arab. Allah, El Musa, kepada Musa, ada L-nya, ini preposisi. Syaradud alat Y Gimrik, Y-nya ini preposisinya untuk menuju kepada objek. Namun bahasa yang SVO-nya dominan tidak membutuhkan adposisi seperti bahasa Indonesia ini. Tidak perlu adposisi berupa preposisi atau apalagi posposisi. Saya makan coklat ya, langsung saja. Saya makan coklat, saya makan nasi. Ya, tidak ada preposisi. Kalau ini kan sebelum menuju objek dia punya y, gimrek. Alek mempelajari bahasa bahasa Greek, bahasa Wales ya. Nah, y-nya ini kan preposisi menjelang objek. L juga preposisi menjelang objek. Tapi kalau bahasa Indonesia tidak ada saya makan coklat, saya makan nasi, langsung tidak ada. Jadi bahasa yang si SFO-nya dominan tidak membutuhkan adposisi. Contohnya bahasa yang SOV-nya dominan, ini bahasa yang terakhir nih, Jepang. Dia akan memiliki posposisi. Contohnya ini bahasa Jepang. Watashi wa chocolate taberu. Saya coklat makan, saya makan coklat. Watashi wa ini namanya posposisi, wa ini sebagai posisi untuk menunjukkan kalau watashi ini sebagai subjek, o ini adalah posisi untuk menunjukkan bahwa chocolate ini sebagai objek. Polanya seperti itu. Terus bahasa Hawkin yang berikutnya setelah Greenberg yang merangkum ada dari 30 sampel bahasa, dia merumuskan ada 3 universal word order. Sekarang kita lihat teori tata bahasa universalnya Hawkin. Ini tahun 83 dipublikasikannya bukunya Word Order Universal. Hawking dianggap sebagai penerus Greenberg karena sistem penemuan teorinya masih sama dengan Greenberg, yakni menemukan tipe-tipe word order berdasarkan tipologi bahasa yang diteliti. Hanya saja bedanya, bahasa yang dijadikan objek penelitian oleh Hawking jauh lebih banyak dari Greenberg. Ada berapa bahasa? Hawking mendata ada 336 bahasa. Dia mengambilnya dari 30 rumpun bahasa yang berbeda. Sangat jauh sekali dibandingkan dengan sampelnya Greenberg tadi, hanya 30. Nah, tentu nanti word ordernya jadi lebih banyak lagi.
Ya, meskipun semangatnya mencari word order atau mencari universal grammar yang universal, namun kalau dilihat ternyata semakin banyak sampelnya, susunan universal grammarnya itu semakin banyak juga semakin banyak ya, semakin bervariatif juga bentuk-bentuk word ordernya. Hasil yang ia temukan dari berbagai bahasa itu jumlahnya ada 24 tipe. Kalau Greenberg tadi dari 30 bahasa bisa dia ramu menjadi 3 tipe word order. Tapi kalau semakin banyak datanya sulit menjadikan satu, sehingga muncul 24 tipe. Tapi ini lebih baik daripada, artinya lebih ada kemajuan. Kalau 3 ke 30 kan hanya 1%-annya atau 3%. Nah, tapi kalau 336 menuju ke 24 itu kan berarti sangat banyak sekali ringkasnya. Akhirnya Hawking menyimpulkan bahwa formulasi word order yang ia dapatkan bisa digunakan untuk merekonstruksi word order pada bahasa proto atau bahasa nenek moyang, bahasa purba, bahasanya Nabi Nuh. Itu dia bisa merekonstruksi. Dalam teorinya dia bisa mengatakan bahwa teori-teori yang dia cari dari 24 itu dia bisa digunakannya untuk merekonstruksi bahasa purba, bahasa Nabi Nuh ya, yang bisa ditelusuri secara ilmiah. Kalau bahasanya Nabi Adam tidak bisa ditelusuri secara ilmiah karena sudah diputus mata rantainya oleh Nabi Nuh dengan adanya gelombang banjir. Ya, meskipun dikatakan dia bisa merekonstruksi word order bahasa proto, tapi kalau dalam buku-buku ya belum ditemukan word ordernya bahasa Nabi Nuh itu seperti apa, ya tentu masih sulit. Yang menjadi bahasa sumber di dunia, maksudnya bahasa induk segala bahasa di dunia. Nah, ini 24 pola word order yang dipetakan oleh Hawking. Kita bisa lihat verb 1 berarti ya, verb 1 verba PR ini berarti preposisi. Ada ng objek yang berupa gabungan nomina dan genitif. Misalnya nomina genitif ini berarti buku saya, buku ibu, tas ibu, itu kan nomina genitif di sini. Kemudian ada nomina adjektif. Nomina adjektif kan berarti buku baru, rumah baru, motor baru, motor bagus, namanya nomina adjektif. Nah, ini berikut pola-pola yang berikutnya. Ini ng berarti nomina genitif. Tadi ada buku, bu guru, kelasnya sekolah, dan seterusnya. Ini pola-polanya. Kita bisa lihat di sini, meskipun di sini ada polanya tapi dikatakan 0, sampelnya 0. Artinya apa? Artinya ya memang menurut dia ini masih perkiraan. Artinya kalau ada pola seperti ini, ya pasti ada pola yang seperti ini juga. Ya cuma sampelnya ditemukan 0. Jadi yang 00 ini artinya pola word ordernya ini masih berupa prediksi. Mengapa dikatakan prediksi? Karena dia melihat yang bawahnya atau yang sebelumnya. Kalau ada pola seperti ini, pasti ada pola berikutnya yang modelnya seperti ini. Nah, itu konsepnya Hawking seperti itu. Berikutnya kita lanjut ke teori tata bahasa universalnya Pak Pomo. Saya menyebutnya Pak Pomo atau Supomo Pujo Sudarmo, seorang guru besar. Di sini ada penjelasannya tidak? Awal abad 21, Pujo Sudarmo, Supomo Pujo Sudarmo, seorang linguis Indonesia, menemukan teori tata bahasa baru yang ia publikasikan pertama kali dalam sebuah jurnal kajian linguistik dan sastra UMS tahun 2005. Sekitar 16-an tahun yang lalu, dengan judul artikel Teori Tata Bahasa Universal. Pak Pomo ini guru besar linguistik ya di Gajah Mada University. Artinya banyak sekali linguis yang belajar di Gajah Mada, yaitu hasil bimbingan beliau ini, seniornya.
Kita lihat apa yang beliau temukan. Dengan metode perbandingan yang sedikit lain, ia menemukan rangkaian order dalam setiap tata bahasa di dunia yang berbeda. Dasar perbandingannya bukan pada fungsi kata dalam kalimat, bukan berupa SVO, tetapi lebih kepada jenis kata. Jadi Pak Pomo ini membuat universal grammar berdasarkan jenis kata atau part of speech-nya ya, berdasarkan filler class. Kalau yang ini kan kalau dalam tahap berdasarkan slot function ya. Kalau ini berdasarkan kelas kata. N, V, N. N pertama ini pola beliau. N pertama itu adalah subjek, verb, yang N yang kedua adalah objek tak langsung. Berarti ini N yang kedua di sini. Kalau verb kan jelas kata kerja. Nah, bedanya apa N pertama dan kedua? Kalau yang N kedua, yang kedua dan ketiga maksudnya. Kalau yang N ketiga, yang N yang kedua ini adalah objek tak langsung. Kalau yang atau makhluk hidup yang dikenai perbuatan. Kalau N ketiga atau N yang terakhir ini adalah objek langsung, benda yang dikenai perbuatan. Saya membelikan ibu buah. Misalnya begitu, saya membelikan ibu, itu masuk N kedua ini. Buah itu masuk N ketiga. Kita lihat contoh-contoh lain. Dari tata urut kata ini dapat diformulasikan urutan kata dalam bahasa-bahasa di dunia menjadi 4 pola berikut. Ada N berjajar, lalu terakhirnya V, bahasa Jepang. Ini N berarti subjek, N yang kedua berarti objek tak langsung, N ketiga berarti objek langsung. Nah, polanya tadi seperti itu. Cuman dia di awal dulu. Ada yang N-nya begini, E, V, N, bahasa Filipina. N, V, N, bahasa Inggris Indonesia. Atau sebuah bahasa daerah Indonesia yang bagian barat itu polanya seperti ini. Karena kalau yang bagian timur nanti sudah beda berbicaranya orang-orang timur itu. Mereka bisa berbicara Indonesia, tapi bahasa Indonesia mereka kadang-kadang ada yang terbalik-balik. N dan V memiliki posisi yang bebas. Nah, kalau ini lebih simpel lagi. Teori yang dimunculkan, N dan V memiliki posisi yang bebas. Terdapat pada bahasa Arab, Latin, dan Jerman. Kita lihat contoh-contohnya ya. Dari formulasi seperti ini dapat dimengerti bahwa jika ketiga N dapat berjajar beriringan tanpa ada penyela V, maka diperlukanlah tanda untuk mengetahui mana N yang subjek, objek tak langsung, dan objek langsung. Dalam bahasa Jepang misalnya yang berpola N, V, maka dibutuhkan tanda untuk itu yang disebut penanda kasus yang berupa posisi. Contohnya ini. Watashi wa chocoreto taberu. N pertama, N kedua. Jadi dia membutuhkan posisi. Wah, ini sebagai posisi untuk saya. Oh, ini adalah posisi untuk benda yang berupa objek. Saya coklat makan. Saya makan coklat. Atau ini yang V, yang N-nya ada. Tiga ya, kirewa watashi ini hono ataita. Meskipun watashi, kalau yang sini watashi wa, artinya dia sebagai subjek. Kalau watashi ini dia sebagai objek. Dia, saya, buku, memberikan. Wa ini adalah dia. Kare ya. Kare ini sebagai subjek karena dia punya posisi berupa wa. Jadi posisi wa ini adalah penunjuk subjek. Kalau posisi ini menunjuk sebagai nomina yang berbentuk objek tak langsung. Kalau objek langsungnya itu posisinya berupa o, hono, hun, o, berarti buku atau itu memberikan. O di sini adalah objek, preposisi dari objek langsungnya ini hon, buku. Nah, itu keterangannya. Jadi ada yang posisi untuk subjek, wa itu posisi untuk subjek, ni posisi untuk indirect object, dan o
postposisi untuk direct object. Menurut Pak Pomo, adapun dalam bahasa Inggris, Indonesia, Jawa, n yang berfungsi sebagai subjek diketahui dengan letak sebelum V, sedangkan n yang terletak setelah V, maka yang langsung berdekatan dengan V adalah objek langsung dan setelahnya adalah objek yang berdekatan ini objek tak langsung, setelahnya adalah objek langsung. Misalnya nah dalam bahasa Inggris, he bought me a book, ini kan noun pertama, n pertama jelas subjek, ini verb, n ini berarti objek tak langsung, a book-nya objek tak langsung, jadi objek langsung. Jadi ketika berdekatan begini tidak perlu adanya postposisi atau preposisi. Dia membelikan saya buku, sama modelnya. Ini yang berdekatan, sini kan rumusnya. Maka yang langsung berdekatan dengan V adalah objek tak langsung. Objek tak langsung ini berarti yang bernyawa. Ini yang langsung berdekatan dengan V, objek tak langsung. Dan setelahnya pasti objek langsung atau benda. De no kok no aku buku, sama modelnya seperti ini. Ini tidak ada penyelah di sini. Pokoknya yang terdekat, kalau n berjajar, kalau yang terdekat dengan verb berarti ini objek tak langsungnya. Karena apa? Karena nanti bandingannya dengan yang ini, misalnya dibalik, he bought a book, objek langsungnya di depan kan, objek yang langsungnya di belakang kan, dia butuh preposisi. He bought a book for me, ini preposisi. Begitu juga yang bahasa Indonesia, dia membelikan buku untuk saya. Kalau tadi kan dia membelikan saya buku, kalau ini dia membelikan buku untuk saya, jadi ada preposisinya. De no kok no buku kanggo aku, bahasanya Pak Pomo, orang Wonosarian sana, jadi bahasanya no kok no, NVN preposisi, n jadi polanya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jawa itu sama, NVNN. Demikian pula dalam bahasa Jerman, Latin, Arab yang cenderung letak V dan n-nya bebas, maka ia membutuhkan penanda kasus atau preposisi atau partikel lainnya. Kalau itu sudah jelas karena bisa bebas polanya. Jadi untuk melihat fungsi n yang berjajar itu harus memperhatikan kata tugas yang menyertai setiap n. Kata tugas ini ya ada preposisi, ada postposisi tadi, ada berupa tanda kasus juga. Kalau dalam bahasa Arab tanda kasus ini berupa harokat akhir. Kapan dia jadi Zaidan, Zaidun, Zaidin, itu tanda kasus namanya. Namun bisa juga hanya melihat letak urutannya dalam kalimat. Nah, kalau ini kan dalam kalimat urutannya yang tadi itu, saya makan nasi atau saya membelikan ibu buku, itu kan berjajar. Baik, demikian itu pembahasan terakhir dari buku yang ada di tangan kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.